Oke guys, kita lanjut ya. Jadi sekarang ini pengen bahas yang loopingnya dulu. Nah, jadi tuh di sini tadi kan terakhir dari brass section ya. Ini ada loopingnya tuh. Nah, ini loopingnya ini saya ambil dari lagu asli ya. Cuma saya cut lagi, saya bikin. Jadi tunggu. Jadi kan lagu asli itu kan kayak ada depannya tuh. Nah, itu saya potong-potong, saya racik-racik, jadilah kayak begini. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalau dikencengin, kurang lebih kayak gini doang. Jadi saya depan lagunya kan aslinya kan ada tuh cuk cik cak cik cuk, baru masukkan trunit. Nah, itu saya cuma ambil depan doang, oke. Saya potong-potong biar rapi aja kayak gitu. Nah, oke. Dari sini baru kita masuk ke beat R&B-nya. Ini ngambil looping dari Logic, kalau nggak salah Logic ya nih, No Return Beat namanya. Cuma saya lupa ada saya pindah kopas-kopas nggak, maksudnya rubah-rubah bagannya apa enggak, tapi namanya sih dari No Return Beat di Logic Pro X ya. Baru sini ada namanya Free Fall Beat, ini kayak snare doang. Nah, jadi cuma buat nebelin di 4 2 3. Nah, 1 2 3. Karena kalau misalnya nggak ada snare ini dia moodnya kurang guys. Ya, kurang tuk, ini ada tuk nih. Nah gitu guys ya. Oke, ini untuk beatnya. Nah, tips juga buat kalian, kalau kalian ngebalancing beat ini, mana dia? Nah, jangan lebih kencang daripada suara drum asli. Nih, pengen gue solo nih. Salah guys, salah solo. Oke, jadi di sini kan kita dengar beatnya tuh. Nah, dia tuh lebih kecil volumenya. Oke. Nah, dibandingkan drum aslinya. Kenapa kayak gini? Supaya ketika dari beatnya masuk ke drum asli, dia tuh moodnya nggak turun. Karena volume itu mempengaruhi mood itu lagu juga gitu. Nggak cuma aransemen aja mempengaruhi, tapi volume juga mempengaruhi ya, gain juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya saya taruh misalnya beatnya segini kencang, kayak kencangnya segini kira-kira ya. Kita dengar pas masuk band misalnya. Nah, dia tuh kurang nembak karena volumenya itu kalau nggak setara di atas si drum ini dikit. Makanya kenapa volume harus lebih kecil. Gitu guys. Jadi ibaratnya kayak kuping kalian tuh dengar desibel yang kecil, terus tiba-tiba pas masuk part selanjutnya tuh dengar yang lebih kencang dikit. Nah, kalau ini saya pernah pelajarin ini kalau nggak salah dari pembahasannya si Jacob Collier sih, dia ngomong kayak gitu dan menurut saya sih make sense sih, masuk akal gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada bass sintenya. Standar aja ya. Oh, kita belum bahas, kita bahas EQ-nya si ini dulu. EQ yang looping awal. Cuma ngekat di high-nya doang guys ya, supaya suaranya nggak terlalu ke depan.
memang pengen di belakang aja loopingnya, karena dia nggak perlu nonjol. Untuk beatnya, nah ini saya ada potong di low cut dikit supaya sub kicknya nggak terlalu dominan ya. Ini kalau saya matiin. Oke, ini kalau saya nyalain lebih kering jatuhnya ya. Sama ini ada saya potong di frekuensi berapa? 4100. Ini suara hi-hat ya. Kalau saya tarik, nah oke ya, lebih manis. Sama ini ada saya potong dikit treble-nya, ini saya matiin sekarang supaya suaranya nggak terlalu di depan guys. Oke, jadi ini nggak selalu kalau supaya suara di belakang itu kita ngecilin volume ya, kita bisa main dari EQ-nya juga. Kalau untuk snare ini nggak banyak ya, cuma nge-cut high-nya doang biar suaranya nggak terlalu nonjol juga dimensi di belakang. Oke, kita lanjut ke bass. Kalau untuk bass, tuh kan tuh guys. Kalau memang source-nya udah enak, itu tuh kita tuh dikit banget buat kerja gitu. Paling cuma nge-cut low atau nge-cut high yang over gitu. Jadi nggak perlu harus semuanya selalu di EQ gitu. Kalau emang kita dengarnya oke, ya udah gaspol aja gitu guys. Ini buat ngurangin subnya aja, karena kalau ini kita bypass nih, nah, berasa kan? Kayak ada yang ganggu. Nah, kenapa sih subnya tuh banyak ya saya potong gitu kan? Soalnya sub itu kalau kita nggak potong, nanti pas mastering itu ganggu banget guys. Karena biasanya mastering itu kan kita kan ngencengin volumenya nih. Nih kan ngencengin masternya sampai rata di atas misalnya gitu kan. Nah, sub itu tuh dia tuh biasa tuh paling cepat yang bikin suara suara jadi pecah gitu. Itu biasa suara sub, suara low gitu. Makanya orang rata-rata kalau sekarang mixing subnya tuh banyak dipotong gitu. Supaya masteringnya lebih enak juga, masteringnya bisa lebih kencang juga. Untuk kompresornya limiternya standar aja, cuma bener-bener buat nahan volume aja. Jadi kalau tadi pas melodi kayak gini guys, nah pas gitu kan dia tetap ketahan volumenya supaya tetap flat aja, tetap rata gitu. Karena kayak gini nggak perlu dinamika banget ya, cuma pengiring doang bass MIDI pula gitu kan. Nah, karena tadi kita ada mixing kayak kita potong low-nya, kita potong cut-nya, treble-nya segala macam. Nah, jadi pas di mix rame-rame kayak gini kan enak guys. Semuanya tuh kedengaran detail, nongol, kayak stringnya nongol, si siapanya nongol, bahkan snare ini pun nongol walaupun kecil suaranya, walaupun cuma segini doang guys. Coba kita dengar ya. Fokus di snare. Tetap pendengaran tapi kecil, tapi ada. Nah, jadi itulah pentingnya memang frekuensi, sama kalau kalian juga harus ngerti sound treatment supaya nggak ngasal motongnya gitu. Jadi kalian tahu apa yang mau dipotong, tujuannya apa, buat apa, nah kan. Oke, dari ini udah kelar beatnya, kita lanjut ke gitar dulu kali ya. Di sini track gitarnya banyak, cuma ini sebenarnya karena saya pisah aja guys track gitarnya. Biar gampang aja ya buat naruh panning sama volumenya, karena saya capek kalau misalnya semua jadi satu, harus pakai automation panning, automation volume. Nah, itu saya males banget. EQ-nya juga nggak bisa per biji kan, misalnya pas dia lagi suara clean, sama ini suara lagi, nah misalnya lagi suara yang manis-manis, ini kan volumenya beda, panningnya beda. Nah, jadi memang lebih enak sebenarnya bisa track guys gitu. Oke, ini ada gitar
Ini Stephanus LJ nih. Oke, sini saya ada potong-potong nih. Ini buat ngecilin gainnya, saya ada potong-potong karena kalau misalnya nggak diedit dulu gain stagingnya, suaranya nanti agak-agak jomplang guys. Kayak ini kayak kencang banget kayak. Tapi ntar ininya agak kecil, nah makanya saya samain dulu. Karena saya sini nggak pakai kompresor ya, nggak pakai kompresor. Jadi ini murni cuma volume aja. Ya kalau dia ada kompresor efek dari gitarnya gitu. Di sini EQ-nya saya potong cut low-nya. Biasa subnya saya potong aja. Jadi kalau dia ngejreng, jrek nggak terlalu kedengeran kayak zruk itunya. Baru sini ada potong dikit di subnya lagi dikit. Ini suara apa ya? Coba kita kencangin dulu. Oh, suara itu ya guys, suara kayak snare low-nya. Saya kurangin dikit supaya nggak terlalu ngaung-ngaung gitu. Ini di frekuensi 900 taruhlah ya, 1K. Ini saya kurangin apa ya? Kita naikin dulu. Oh, ini suara hitnya saya kurangin. Cak pick sama snare-nya. Tapi ini guys, ini kembali lagi ya. Ini buat gitarnya si Stefan LJ. Jadi kalau misalnya kalian gitaris atau ada kalian lagi mixing track gitar itu tuh berbeda tergantung suaranya. Nah, saya udah cari dapatnya memang di sekitar sini di 937 inilah kira-kira kayak gitu. Jadi kan tiap gitar kan beda-beda, beda tipe, beda merek, beda pemakaian pickup, efek. Jadi belum tentu di 900 ini kalau suara pick sama snare ya, tergantung gitar, oke. Saya ada potong dikit di 1800. Ini suara apa ya? Oke, suara harmoni yang aneh gitu guys. Dengar ya, makanya saya kurangin kemarin. Saya kurangin kemarin. Biar lebih manis, lebih bersih aja ya. Supaya biar bersih aja. Kalau untuk limiter kompresornya standar. Cuma buat jaga supaya gitarnya nggak, kalau ini kan lihat deh guys, ada yang kayak apa nih, kayak pohon Natal. Kalau lihatnya kepala kanan gini nih kayak pohon Natal kan, kalau lihatnya dari kanan gini nih kalau berdiri. Nah, ini grafik pohon Natal nih supaya yang kencang-kencang tuh dibatasin. Saya pakai limiter kayak gitu aja, simple. Kurang lebih konsepnya sama kayak string tadi sih, agak over limit, over compress. Jadi dipaksa ditahan volumenya. Cuma ya kembali lagi, kalau kedengarannya masih enak ya nggak masalah gitu. Karena kalau secara praktek salah tapi kalau didengarnya enak ya berarti nggak salah gitu guys. Nah, enaknya kalau misalnya satu gitar kalian udah nemu, kalian tuh tinggal kopas aja. Tinggal kopas terus nge-adjust dikit. Nih kayak saya di sini lebih saya cut sama high-nya nggak saya apa-apain, cuma ini sama percis ya tadi ya. Gitu. Nah, jadi enaknya gitu guys kalau bisa track gitu. Walaupun suaranya sama, cuma kalau misalnya kita pengen lebih nonjol nih, yaudah kita kurangin kan lebih nonjol. Nah, kita nggak perlu automation lagi. Karena kan di track yang berbeda. Jadi kan masing-masing EQ-nya nih, EQ masing-masing, kompresor masing-masing, panning masing-masing, volume masing-masing. Kalau tadi misalnya saya di sini, berarti saya harus automation guys, saya harus automation yang ini panning 5, yang ini panning 10 ke kiri. Volumenya juga saya automation. Plugin saya juga harus saya automation, nyalamatin, aduh ribet banget gitu kan, kayak orang bener gitu. Makanya di sini saya pisah track aja. Oke. Nah, ini kan biar lebih nonjol, makanya saya tarik ini ininya saya ilangin yang tadi saya potong di 1800. Nggak apa-apa biar lebih nonjol. Oke, itu buat gitarnya Evan. Ini ada gitar saya ya. Ngapain saya di sini? Oh, saya melodi ya. Melodi pemanis saja. Ini ada saya cut juga low-nya mirip biar suara jerk sub-subnya itu.
Sama sini ada saya potong sampai juga 25 di 240. Nah itu guys saya bilang tuh setiap gitar kan beda-beda penyakitnya gitu kan. Ada yang agak terlalu sub atau ada yang middle di mana. Nih kayak gini kan saya nggak potong middle high saya, tapi suara gitar saya kan emang bawaannya nggak se treble si Evan gitu kan. Gitar saya lebih empuk, nah makanya kembali lagi ke settingan ya. Kalau emang settingannya udah empuk ya nggak usah semuanya nggak harus selalu di EQ. Nah ini untuk suara 2 ya. Oh ini clean saya. Nah ini untuk clean malah saya nggak pakai apa-apa guys, ini kosong, nggak ada, bahkan limiter pun nggak ada, apa-apa nggak ada, karena emang source-nya oke. Jadi ya cuma perlu di volume aja. Oke, ini untuk ini apa ya? Oh ini power chord guys. Ada 2 biji ya, kanan kiri di tag terpisah. Ini ref ya. Oke itu ref. Nah ini saya tag 2 kali, nggak saya copy paste. Soalnya kalau copy paste tuh guys sama aja nih, saya contohin ya. Kalau copy paste itu ada. Nah ini 75, saya bikin 75. Dia tuh nggak lebar guys. Karena mainnya percis copy paste. Dia jadi ngeduplikat kan. Ini saya play yang copy paste ya, yang hijau sama kuning. Suaranya di tengah kan, berasa kan. Nah biasa orang ngegeser dikit biar nggak sama. Kita coba geser. Dia jadi lebar cuma tetap di tengah. Beda ya. Di tengah cuma jadi lebar dikit. Kalau dibandingkan sama yang nggak saya geser nih, saya balikin. Beda ya. Saya geser lagi. Nah ini yang sekarang saya mau bandingin sama yang track 2 kali gitu. Gimana ya? Nah beda kan lebarnya guys, bener-bener kanan kiri. Nah ini yang tadi kopiannya. Makanya kenapa saya lebih suka nge-record 2 kali gitu. Jadi tapi untuk power chord guys ya, kalau misalnya yang kayak gini-gini nih, nah ini nggak usah 2 kali sih, sekali aja, karena dia nonjol. Kalau power chord ini kan nggak nonjol, dia emang kayak ngepet gitu guys. Ada suaranya tapi kecil banget di belakang, nah gitu. Kita lanjut ke untuk EQ-nya cuma potong cut low-nya aja biar bassnya nggak terlalu dominan. Ini untuk Gary Jonathan. Suaranya yang paling sultan ya. Nah ini saya ada potong sedikit subnya biar nggak terlalu jek sama. Nah ini suara apa nih di 4000 nih. Nah dia ternyata si Gary Jonathan dia harmonik yang enaknya di 4000-an itu gitu guys. Tadi berapa sih ininya? Lupa. Udahlah. Jadi itu saya bilang tadi guys ya, tiap gitar tuh beda-beda penyakitnya ya, nggak harus selalu sama. Karena beda gear, beda yang main juga, teknik mainnya juga udah beda gitu kan. Alat yang sama, gear yang sama, kalau beda orang kan beda suara juga. Oke, simple aja buat kompresor semua gitar juga saya cuma ngejaga aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Untuk gitar hitamnya itu, nah ini harus saya potong dikit di suara-suara. Nah ini kayak Yardo ini kan dia attack punch-nya kan di 782 nih. Dengar kan suara itu pick sama snare-nya cek. Nah beda sama Evan tadi kan. Evan kayak di 900-an tadi kalau nggak salah ya. Jadi emang harus dengar dulu, kalian cari dulu di mana penyakitnya gitu. Ini terus
Kalau motong juga dipikir, kenapa dipotong? Ini bentrok sama siapa atau buat siapa gitu guys. Baru untuk kompresornya sama, cuma buat manis doang. Untuk panning Girjo di tengah supaya kedengaran guys, karena emang suara gitar dia yang paling mantap ya dari semua ya. Jadi kita lebih tonjolkan. Nah ini ada suara 3, ini suara siapa ya? Oh ini suara Neldio. Nah Neldio suaranya beda lagi guys. Aduh salah pencet. Nah untuk Neldio saya potong di 1900-nya. Soalnya suara gitar dia tuh beda dari semua kan. Ini suara apa ya kalau saya kencengin? Nah dengar gak suara pongangnya? Nah itu dia. Suara pick sama snare dia di sekitar 2K lah yang ributnya. Middle dia nggak ganggu, jadi nggak masalah guys. Jadi dia agak high mid suaranya gitu. Makanya kembali lagi beda karakter, beda semua. Untuk kompresor, limiter sama semua guys, pemanis aja, nggak terlalu nyentuh-nyentuh banget nih. Tag release-nya juga lumayan gede, tuh kan, nggak terlalu kompres banget, nggak over kompres ya kalau untuk ini ya. Karena biasa gitaris kan zaman sekarang udah pakai kompresor semua, jadi suaranya kurang lebih udah sama volumenya gitu guys. Ini untuk interlude-nya. Oh ini yang pecah suara ya. Sama guys ya, kopas doang. Saya bikin beda track supaya volume aja sih sama panning kalau perlu ya. Ini kan kayak panningnya nih, volumenya nih minus 17,7 pas melodi. Tapi kan pas dia tadi di sebelumnya cuma minus 17. Karena saya males automation guys, itu doang alasan saya bikin banyak track, males automation gitu. Ini untuk riffnya, jadi bikin riff juga nih, riff yang solonya sama kayak potongannya di 2000 ya, sama di sini di middle-nya ada, karena gaya mainnya beda guys ya. Gaya mainnya beda guys ya, jadi saya potong ada di middle juga, karena dia ada kayak nge-strummingnya dulu. Nah, oke ya, nah udah oke. Terus kita lanjut lagi ke ini power chord-nya si Neldio. Jadi dia juga ada power chord juga, pemanis saja guys. Buat motongnya sama ya, ini kopas doang sama low cut. Karena saya udah dapat kan tadi kan gitarnya di mana masalahnya gitu, frekuensi yang bisingnya. Nah ini buat tebelin doang guys ya. Dia ini rekaman stereo. Dia rekaman 2 kali. Kalian bisa lihat grafiknya beda nih. Cuma tracknya dijadiin stereo sama dia. Kalau saya kan tadi kan tracknya masih manual nih, mono-mono, sama aja sih hasilnya. Ini kalau saya gabung punya saya nih. Nah, memang buat ngepet doang, volumenya kecil aja, nggak usah gede-gede. Oke, sekarang kita bahas terakhir gitarnya Evan tadi, cuma melodinya doang ya. Lupa. Di sini Evan ada ngeblocking juga guys. Cuma dia lebih blocking ke return. Kalau tadi kan kalau kita kan power chord, nah dia ini lebih kayak return-nya gitu, ada rhythm-nya gitu guys. Biar nggak kopong-kopong banget. Jadi kita emang bagi part gitu. Untuk EQ-nya cuma low cut aja guys, nggak aneh-aneh. Karena emang source-nya juga tumpul ya, udah enak, gak usah ditumpulin lagi, soalnya bawaan udah tumpul. Kalau untuk lead-nya sama low cut. Nah ini low cut-nya kayak gini guys, misalnya dia main zerk. Nah kalau saya nggak low cut dia lebih nonjol, nah kan.
Nah itu yang zreknya tuh yang mau saya kurangin. Jadi tetap dapat zreknya tapi jangan sampai kayak ada suara-suara sampai mengganggu. Nah ini saya potong di 749. Ini di sini titik dia yang suara snare sama pickup picknya itu berpapasan gitu kan. Nah sini paling kedengeran jadi saya potong. Sama di high-nya suara harmoni dia yang nggak enak itu. Baru sini ada like drive itu. Oh ini yang manis-manisnya. Untuk EQ sama guys ya, cuma saya beda track buat panning sama volume aja sih kalau perlu ya. Nah di sini ada gitar mute dia. Nah di sini juga sama EQ-nya, ya, beda tipis ya. Oh untuk mute saya low-nya nggak terlalu saya cut biar lebih kedengaran. Ya lebih kedengaran mute-nya. Tapi sebenarnya kalau udah masuk musik ini kecil banget sih guys. Ini jatuhnya jadi kayak perkusif sih. Ada tapi kecil banget kan. Memang lebih ke perkusif sih dia jatuhnya. Memang nggak mute-nya memang nggak buat instrumen nggak buat nada. Memang lebih kayak rhythm karena di sini nggak ada perkusi. Kita lanjut guys. Di sini ada wuwu ya. Nah ini dia. Atau wuwunya ya. Nah kalau main suara-suara pad wuwu gini, R&B gini, R&B pad, itu tips dari saya tuh jangan full chord sama bassnya. Ambil aja kanannya kayak gini. Karena bassnya kan udah diambil sama tangan kiri atau sama instrumen lain. Jadi kita ini nggak perlu main full. Jadi biasa kan kanannya main baru kirinya kan cuma tinggal modulasi gitu doang kan guys. Ngiung gitu. Supaya nggak riuh juga frekuensinya. Ini ada leadnya. Ini buat nebelin doang sih. Cuma ngambil top note doang ya dari elektro pianonya supaya lebih berasa aja ada top note-nya. Kalau nggak pakai, nah jadi ditambah sama UV ini, volumenya nggak usah terlalu nonjol, tapi yang penting dia nambahin manisnya aja. Berasa ya tipis-tipis aja ya. Kalau mixing gitu aja guys, tipis-tipis aja, nggak harus semuanya selalu nonjol gitu. Nah oke, apalagi yang belum kita bahas? Oh di sini ada leadnya Bang Ocen ini terakhir, cuma rhythm doang. Cuma lead nebelin kunci, tapi saya kecilin aja biar nggak terlalu bentrok. Oke, nggak terlalu kedengeran sebenarnya. Kalau kalian bener-bener denger sih ada, tapi tuh nggak terlalu nonjol ya. Memang kadang kan mau nebelin kunci aja kan. Nah, memang jadi nggak usah terlalu nonjol ya gitu ya. Untuk EQ-nya sendiri, nah ini EQ-nya saya low-nya saya cut, high-nya saya cut, baru di middle 1500 juga saya cut. Jadi emang pengen manis doang nih kalau saya bypass. Agak hit dikit ya. Nah ini saya pakein. Lebih mendem kan, lebih soft. Nah itu dia guys. Biar lebih di belakang juga suaranya. Nah setelah itu kelar baru saya biasanya ini ngomong kita buka aja, cuma bakal ngomong gak usah kita bahas ya. Biasanya saya tuh baru ke backing vokal setelah instrumennya kelar. Backing vokalnya kan ada ini nih 3 biji. Saya cuma pakein meloden aja, saya pecah. Ada suara 2, suara 3 gitu-gitu doang. Saya pecah manual aja. Terus saya nggak pakai pluginsnya, saya nggak nge-copy si punya vokal
Kenapa? Supaya backing vokalnya ini suaranya tetap di belakang guys gitu. Kalau misalnya saya samain pakai pluginsnya si vokal, nah nanti suara backing vokalnya terlalu nonjol, jadi suara utamanya kalah. Kalau kayak gini kan, Meski mentari karena dia nggak treble, nggak ada kompresor, nggak ada apa-apa, jadi suaranya itu benar-benar kecil buat ngiringin doang. meski mentari terangi. Nah ini kan suara si baktinya kan dia udah lebih presence ya, tapi yang ininya kan mendem. Meski mentari. Tapi kalau digabung ya itu guys tetap namanya kena sound treatment, jadi tetap berpengaruh. Meski mentari Nah kayak gini guys ya. terangi dunia sinar matamu. Oke. Baru habis itu saya pakai baru saya adjust di ini tom-tomnya. Paling terakhir saya biasa tom-tom. Cuman ini volume udah saya atur ya. Jadi saya kalau biasa nge-adjust tom itu saya dengar overheadnya. Nah saya dengar volume tomnya itu segini di bocoran overhead. Baru saya cari volumenya, kira-kira tuh di atas bocorannya overhead, tapi nggak kencang banget. Nah, jadi yang penting bocoran overheadnya tuh nggak kedengeran. Nah, terus saya di sini saya potong manual semua, guys. Ini saya potong manual. Saya nggak pakai gate ya, nggak pakai gate. Soalnya kalau pakai gate tuh suka ada bocoran kayak gini, guys. Misalnya kita tarik begini. Nah, ini kan tracknya nih kan. Saya pakai gate misalnya kan. Dia kadang-kadang aman, tapi kadang-kadang ada bocoran, guys. Ini sih belum ada bocoran ya, karena mainnya pelan. Misalnya kalau GT kita turunin misalnya, ini ngambil contoh aja. Nah kan, nah ada bocoran gini saya nggak suka nih guys, bocoran per biji gini. Nah kadang-kadang kalau misalnya GT terlalu naik juga, nah denger deh sustain si tomnya, langsung mati kan? Karena emang kita ngatur attack sama release-nya harus cepat supaya nggak bocor. Nah makanya saya lebih suka GT saya matiin, saya manualnya pakai ini. Nah gitu guys, jadi saya bisa ngatur sendiri sustainnya mau saya fade sampai semana. Lebih enak, nah, matinya juga lebih enak sustainnya. Terus menghindari bocoran tadi yang sebiji itu snare, drum, kick. Jadi biasa gate ini saya pakai pas buat rekaman dong saya nyalain sih. Biar monitor pemainnya tuh nggak ribut aja dengar bocoran simbol dari mana-mana gitu. Nah untuk tom-tomnya nih kayak tom 1 saya pakai ada SSL. Sama saya suka banget SSL. Nah ini saya naikin di 8K. Saya naikin sekitar 5,9 dB, mau ngambil hitnya aja di 8K ya, agak high mid ya. Untuk middle saya potong biar hitnya nggak terlalu kurang karena saya pakai plugins si JJP ini. Oke, di high mid ada saya potong dikit di 7-nya. 1,7 kayak gini. Baru di JJP drumsnya nih kita lihat. Untuk low sama high-nya standar. Ini preset guys ya, preset bawaan dari mereka. Saya pakein di toms, terus ya saya tinggal atur attack-nya mau semana, sustain-nya. Kalau kalian yang punya plugin sini bisa sharing-sharing juga penggunaannya. Untuk reverb-nya saya matiin ya, karena saya ada reverb sendiri kan gitu. Ini ya standar guys ya, punch buat makin hit apa enggak. Kalau tone ya suara. Tadi kan saya matiin. Sekarang saya nyalain. Kalau tag ya itu guys
makin attack dia apa enggak, sustain panjangnya. Jadi emang saya suka pakai beberapa saya suka pakai plugin saya emang udah ada presetnya biar mempersingkat aja lah, mempermudah gitu. Untuk kompresornya saya pakai dikit aja dari Josephnya. Untuk gate-nya saya matiin ya nih, min mati. Baru saya udah pakai smack attack. Nah ini dia. Biar attack-nya naik. Ini kalau saya bypass kurang berasa, agak tumpul ya. Ini saya nyalain. Nah kan berasa kan guys. Nah jadi dia cuma naikin di transient yang hitnya doang gitu. Dia nggak naikin semuanya. Makanya saya suka nih si smack attack ini. Terakhir saya udah pakai limiter kompresor buat ngenahan aja. Agak over compress supaya suaranya bulat guys. Nah kalau ini kan bulat tapi kurang bulat cuma bulat doang, nggak ada hitnya kan. Kalau ini saya bypass nih. Nah ini saya pakai. Nah lebih gemuk tapi karena over compress jadi agak tipis. Jadi supaya tone-nya lebih berasa gitu guys. Tapi kalau ini kan teknik mixing ya. Maksudnya sebisa mungkin sih jangan over compress. Cuma kalau kalian memang udah paham banget sama cara-cara teknikalnya, nggak ada yang salah gitu guys. Oke, baru untuk hi-hat saya standar aja. Volumenya kecil banget sih hi-hat sih, cuma biar rasanya saya ngambil panningnya aja biar rasanya tuh kalau ada overhead tuh hi-hatnya tuh ya agak di kanan gitu guys, kayak imagingnya tuh image suaranya tuh ada di panning gitu, nggak di tengah. Soalnya kalau overhead kan nangkapnya dia kurang berasa nge-panningnya gitu kan. Saya cuma low cut aja buat EQ-nya biar bocoran kick drumnya tuh kecil. Baru untuk EQ-nya saya EQ di 16 kHz ya buat ngambil crispy-nya doang. Nah kenapa nih saya volumenya kecil hi-hatnya? Soalnya di overheadnya udah gede guys hi-hatnya tuh. Kalau saya gedein lagi terlalu nonjol, nggak enak gitu kan. Karena ini kan bukan drum cover gitu, ini kan band. Jadi tergantung keperluan juga guys ya, mau buat apa ini. Nah terakhir kita bahas reverbnya. Ini saya pakai reverbnya itu namanya Altiverb 7. Di sini enak banget sih, dia bisa ngatur kayak attack-nya, pre-delay, terus bisa apa lagi, bisa diklik kalau nggak salah. Ini yang diklik. Nah saya bisa ngatur pakai cardioid, jaraknya berapa meter, bisa pilih. Ada banyak banget sih guys sebenarnya, nggak cuma ini sih. Ada kayak di kereta atau di mana. Mungkin next. Nah ini kan tuh ada banyak banget. Mungkin next kita bisa bahas khusus buat reverb ini ya. Pelajaran buat reverb ini karena agak panjang sih. Tapi yang saya pakai di sini kira-kira 6 detikan. Terus buat EQ-nya saya low cut aja biar misalnya saya contoh nih nyanyi biar low-nya itu kepotong aja guys. Namamu melintang di hatiku. Nah itu kan agak ngegulung kan, low-nya terlalu over, makanya saya cut aja low-nya. Namamu melintang di hatiku. Kamilau gemintang di. Jadi cuma ngambil manisnya aja. Nanti untuk reverb kita bahas lebih lanjut ya di video terpisah aja biar nggak kepanjangan. Oke, jadi kurang lebih udah semuanya kita bahas guys. Kurang lebih segini dulu ya untuk breakdown mixing ICM Gemintang. Semoga membantu para teman-teman yang baru-baru belajar ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar biar kita bisa sharing, kita bisa bahas bareng-bareng semuanya ya. Oke. Sekian dulu video dari saya. Thank you. Jangan lupa like and subscribe juga, di-share juga ke teman-teman yang lain supaya makin banyak lagi yang ngerti mixing dan mastering guys. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya. Bye.